Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perencanaan untuk saling berbagi, sharing tentang hak kekayaan intelektual. Nah, kemarin udah kita bahas juga, haki merupakan salah satu syarat juga untuk pengajuan upload proposal penelitian untuk skema terapan. Nah, itu salah satu penelitian kompetitif nasional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan berbagi tentang, tidak berbicara lagi mengenai pembagian haki, tapi saya akan berbicara tentang permohonan pencatatan ciptaan secara elektronik. Nah, Bapak Ibu, ini ada, saya lihat dari sentra haki universitas kami. Nah, kebetulan saya dapat bahannya di sana. Bagi Bapak Ibu yang berminat nanti untuk memasukkan hakinya ke sentra haki kami, dapat menghubungi saya nanti, Pak Dedi, nah itu, ataupun Pak Alvin di Universitas Abdurrahman. Nah, Bapak Ibu, sentra haki ini tidak hanya di Universitas Abdurrahman Riau saja atau di Pekanbaru saja, cuma ada juga di beberapa kampus. Nah, kebetulan ini saya lihat ada permohonan untuk pencatatan ciptaan secara elektronik. Nah, detailnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti jenis permohonannya apakah nanti UMKM ataupun non UMKM. Nah, untuk mengurus haki itu tidak hanya serta-merta bisa diurus di sentra haki universitas, tapi juga bisa melalui secara umum. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu lagi mau memilih apakah melalui palang universitas ataupun nanti melalui umum. Nah, intinya palang universitas ini adalah nanti sebagai pemudah perantara untuk menyalurkan hakinya Bapak Ibu atau mendaftarkan hakinya Bapak Ibu, sehingga kalau misalnya di jalur umum itu bisa memakan waktu dalam waktu yang kurang lebih sekitar 1-5 hari, mungkin di universitas itu lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu, mau Bapak Ibu mengurus secara umum ataupun melalui universitas, tidak masalah. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat juga bahwa untuk detailnya jadi harus ada namanya jenis permohonan Bapak Ibu. Jenis permohonan itu bisa UMKM atau non UMKM. Kemudian harus ada namanya jenis ciptaannya dan subjenis ciptaannya. Nah, ini nanti kita akan uraikan nanti di bagian berikutnya. Uraian singkat ciptaan, tanggal pertama kali diciptakan, negara pertama kali mengumumkannya, kota pertama kali diumumkan. Nah, untuk data kuasa, data kuasa itu adalah data pencipta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti dikatakan sentra haki, berarti haki kita itu masuk ke dalam database yang sentra haki. Nah, itu tetap hakinya adalah hakinya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa sentra haki adalah nanti sebagai palang, sebagai untuk proses pengurusan administratif Bapak Ibu. Nah, yang namanya hak kekayaan intelektual tetap atas nama Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada namanya poin nanti data pemegang hak cipta. Nah, data pemegang hak cipta, dan ada juga yang namanya lampiran-lampiran yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, yang pertama salah satunya adalah salinan resmi akta pendirian badan hukum, scan NPWP perorangan atau perusahaan jika ini adalah sebuah perusahaan. Kemudian ada namanya contoh ciptaan dan deskripsi satu alinea. Nanti Bapak Ibu bisa scankan KTP pemohon dan pencipta. Tapi kalau untuk Bapak Ibu sebagai dosen atau peneliti, cukup nanti memasukkan scan NPWP. NPWP Bapak Ibu kan ada. Kemudian contoh ciptaan dan deskripsinya satu alinea atau satu paragraf saja. Kemudian scan KTP Bapak Ibu,
sebagai pemohon dan pencipta. Kemudian ada namanya surat pernyataan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu isi. Oke, kemudian bukti pengalihan hak cipta. Nah, itu kemudian materai 2 buah dan tanggal pertama kali Bapak Ibu publikasikan. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai syarat lampiran contoh ciptaan. Ya, jadi ada namanya buku. Buku Bapak Ibu bisa melakukan haki atau menambahkan hakinya. Jadi buku ini adalah berkas contoh ciptaan seperti karya tulis lengkap, ada sampul depan, ada belakang, kemudian daftar isi karya tulis dan penutup. Nah, itu nanti dibikin atau dibuat dalam bentuk format PDF. Kemudian untuk program komputer Bapak Ibu, program komputer nanti bisa Bapak Ibu buatkan nanti manual penggunaan program atau tutorial cara menggunakan aplikasi yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini biasanya bagi teman-teman yang berorientasi di bidang teknik informatika atau sistem informasi, ataupun teman-teman Bapak Ibu yang berkaitan dengan bidangnya development atau pengembang dari sebuah aplikasi. Nah, itu nanti dibikinkan atau dibuatkan manual penggunaan program dan source code-nya. Nah, kemudian ini dimasukkan nanti ke dalam sebuah PDF Bapak Ibu. Kemudian boleh ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Boleh manual penggunaan program dan source code. Jadi yang bisa kita bikinkan hak cipta itu banyak Bapak Ibu. Nah, kemudian ada namanya ceramah, kuliah, pidato tadi. Kemudian alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan. Nah, nanti dibikinkan syaratnya harus ada nama buku panduan Bapak Ibu. Nah, harus ada buku panduannya. Kemudian ada namanya lagu atau musik. Nah, bagi Bapak Ibu yang berorientasi di bidang seni, nah itu nanti harus ada namanya suara, paritur not balok, kemudian atau not angka. Nah, itu harus dibuatkan nanti bentuk formatnya MP3 atau PDF. Kemudian bagi Bapak Ibu di bidang seni juga ada namanya drama musikal, tari, koreografi, dan pantomim, pewayangan. Nah, itu harus dibuatkan Bapak Ibu dalam bentuk video, pola, dan seterusnya. Jadi formatnya nanti ada namanya MP4 ataupun PDF. Nah, kemudian ada namanya arsitektur. Arsitektur itu tentu Bapak Ibu yang di bidang teknik sipil atau perencanaan. Nah, itu nanti disampaikan nanti atau ditambahkan nanti dalam bentuk foto atau gambar berformat JPEG atau PDF. Nah, sama halnya dengan peta, seni batik, dan fotografi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa dijadikan hak cipta. Kemudian ada sinematografi. Nah, sinematografi ini berbentuk video screenshot. Nah, itu berbentuk formatnya adalah MP4. Nah, kemudian ada nama terjemahan, tafsir, saduran. Nah, karya tulis lengkap. Nah, itu dibuatkan nanti dalam sebuah PDF. Kemudian database Bapak Ibu. Nah, ini bagi yang Bapak Ibu programmer nih, database. Ternyata database pun file di dalam database itu bisa juga nanti termasuk ke dalam lampiran contoh ciptaan Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, jadi termasuk ke dalam filenya itu, termasuk ke dalam berkas contoh ciptaan. Nah, jadi jenis ciptaannya itu banyak Bapak Ibu. Nah, itu jadi bisa database, bisa rekaman, karya siaran yang dihasilkan, dan seterusnya. Seperti seperti rekaman suara atau produser rekaman, seperti kita membuat sebuah podcast. Nah, itu bisa kita gunakan hak cipta juga. Kemudian untuk keterangan terkait dengan hak cipta itu ada pada pasal 65 bahwa pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo. Nah, jadi logo nggak bisa. Logo nggak bisa, atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan, karena itu nanti larinya ke penciptaan kategori merek. Nah, merek Bapak Ibu. Kemudian ada namanya juga kapasitas unggahan kurang dari 20 MB atau 20 MB. Nah, ini jenis-jenis ciptaan banyak sekali ini Bapak Ibu. Nah, jenis-jenis ciptaan banyak sekali. Jadi ada namanya karya tulis. Nah, ini sekitar 42 model ciptaan
dari karya seni ada 34 model ciptaan, dari komposisi musik ada 22 ciptaan, dari karya audiovisual ada 13 ciptaan, kemudian ada namanya defotografi ada 2 ciptaan, kemudian model dari karya drama ada 16, dan karya rekaman ada 3, serta karya lainnya ada 4. Nah, ini biasanya Bapak Ibu yang berkaitan bidangnya dengan teknik informatika atau sistem informasi yang bisa Bapak Ibu nanti bikinkan ciptaan. Salah satunya ada 4 poin nih. Jadi ada nama basis data atau database-nya, kemudian kompilasi ciptaan atau data, permainan video, program komputer. Nah, itu dia. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang untuk jenis dari ciptaan. Kemudian untuk SOP paten, nah sebentar lagi akan kita share. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Nah, ini adalah sekilas dari model prototipe yang bisa kita buatkan sebagai bahan ciptaan. Nah, ini saya sedang kemarin sudah melakukan riset tentang sistem deteksi banjir, dan ini juga ada model dari alat. Nah, ini bisa juga kita gunakan dalam kategori ciptaan. Nah, ciptaan apakah nanti kita buatkan berbentuk paten ataupun berbentuk nanti ke dalam ciptaan hak kekayaan ciptaan, hak kekayaan intelektual Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, hak kekayaan intelektual dalam skema ciptaan. Ini ada nama haki untuk ciptaan, kemudian nanti paten dan merek. Itu aja Bapak Ibu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.